Shalom adik-adik semua. Shalom. Shalom Kak Ella. Shalom Kak Noka. Shalom Kak Alfa. Shalom Kak Nokar. Hari ini kita berbahagia karena kita bisa berjumpa kembali di tahun yang baru, tahun 2023. Kita berjumpa dengan semua adik-adik kita di mana saja berada dalam kelas sekolah minggu online. Bahkan hari ini adalah kali pertama kita memasuki tahun 2023 dan kita mengikuti sekolah minggu online. Baik adik-adik, sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu kita hari ini? Siap. Ya, kalau sudah siap, mari kita akan awali sekolah minggu kita dengan bersama-sama berdoa minta pimpinan Tuhan. Sebelumnya, Kak Nokar ajak adik-adik, mari kita duduk yang tenang, ambil sikap doa kita di hadapan Tuhan dan kita nyanyikan pujian, Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang membawa segala ucapan syukur kami kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik bagi kami. Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan sudah mengizinkan kami memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Kami percaya seperti Tuhan menyertai dan memimpin kami di tahun 2022. Maka kami juga imani bahwa di tahun yang baru, tahun 2023 ini, Tuhan pun akan menyertai dan memimpin kami. Lebih khusus lagi ya Tuhan, kami bersuka cita karena di awal tahun ini kami diperkenankan Tuhan untuk berjumpa kembali di dalam kelas sekolah minggu online. Kami akan memulai dengan sekolah minggu kami. Kami berdoa untuk semua adik-adik di mana saja mereka berada yang sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu ini. Tuhan Yesus menolong dan memberkati mereka.
Kuasa-Mu menyertai dan menjaga mereka dari awal sampai kepada akhir ibadah sekolah minggu ini. Dan setiap guru-guru yang akan melayani hari ini juga, biarlah hikmat dan kuasa Allah menyertai agar setiap pelayanan yang akan dilakukan di dalam sekolah minggu ini sungguh-sungguh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus kiranya mengampuni semua salah dan dosa kami dan layakkan kami untuk ada di dalam sekolah minggu ini. Berikan damai, berikan sukacita-Mu bagi kami semua di dalam mengikuti sekolah minggu online pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur dan kami memohon kepada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih Kak Nokar telah membuka ibadat kita di dalam doa. Ya adik-adik, dengan penuh sukacita kakak-kakak mengajak semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Karena kita sudah masuk di tahun yang baru, pasti ada sukacita yang baru di dalam hati adik-adik dan kakak-kakak di sini. Mari kita melakukan pujian sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita melakukan pujian ini sekali lagi. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Kasih Tuhan. Kasih Tuhan diam di dalamku. Ya, masih tetap berdiri adik-adik, sebagaimana Tuhan setia menyertai kita di tahun yang lalu, yaitu tahun 2022. Tuhan yang sama akan tetap setia ya kakak-kakak untuk menyertai adik-adik di tahun 2023. Kita akan melakukan pujian kita ini dengan pujian setia-setialah. Setia-setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Setia-setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia
sampai mati. Setialah sampai mati. Setia sampai mati. Baik adik-adik, saatnya kita untuk menaikkan seluruh pergumulan kita dalam doa syafaat. Tapi kita akan menaikkan satu pujian terlebih dahulu. Ingat kasihnya. Kita menyanyi bersama-sama dan adik-adik mengambil posisi berdoa ya. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya selamatkanku. Sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa. Ku takkan lupa kasihnya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa. Ku takkan lupa kasihnya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah. Besar kasih Allah pada kita. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan untuk semua yang telah kami terima, penyertaan-Mu, kebaikan-Mu, perlindungan-Mu bagi kami sampai dengan saat ini. Kami bersyukur Tuhan boleh memimpin menyertai kami anak-anak-Mu sampai di tahun yang baru, di tahun 2023. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, terima kasih untuk kekuatan dan kesehatan yang masih Tuhan percayakan bagi kami semua. Tuhan, terlebih lagi kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan bagi kami semua, adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada,
boleh menyaksikan sekolah minggu online. Tuhan, kiranya memberikan mereka sukacita dalam mengikuti sekolah minggu online ini Tuhan. Tuhan juga menolong mereka dengan sekolah mereka yang masuk di semester ini Tuhan, kiranya Engkau menolong dengan segala yang mereka perlukan. Berikan mereka hikmat, semangat dalam belajar sehingga apapun yang mereka pelajari membuat mereka semakin pintar dan juga semakin mengenal akan kasih-Mu Tuhan Yesus. Memberkati juga untuk semua orang tua, kiranya Tuhan juga memberikan mereka kekuatan dan kesehatan yang cukup dalam menjalani hari-hari mereka, dalam bimbing adik-adik sekolah minggu ataupun dalam bekerja Tuhan. Kiranya menolong memberkati setiap pekerjaan mereka juga. Tuhan Yesus, kami juga mohon kiranya Engkau memberkati setiap guru-guru yang mengajar, kiranya Engkau memberikan mereka hikmat yang berasal daripada-Mu Tuhan, memberikan mereka kekuatan dan kesehatan dalam mengajar adik-adik di sekolah, sehingga apapun yang mereka sampaikan itu boleh berguna bagi adik-adik semua. Menolong dan memberkati juga Tuhan untuk setiap pemimpin kami di negara ini sampai kepada RT dan RW. Tuhan Engkau menolong memberkati mereka semua dengan tugas mereka masing-masing. Kiranya mereka boleh menjalankan tugas mereka masing-masing dengan baik dan biarlah semuanya itu kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Memberkati juga adik-adik sekolah minggu dan juga kami guru-guru sekolah minggu beserta dengan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani dimanapun mereka berada. Tuhan menyertai mereka dengan segala pergumulan mereka masing-masing. Tuhan memberkati, memberikan kekuatan dan juga memberikan kasih-Mu bagi mereka semua ketika mereka melakukan pelayanan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga datang kepadamu Tuhan. Kami mau bawa adik-adik yang mungkin saat ini berada dalam keadaan sakit. Tuhan kiranya mau menjamah tubuh mereka yang sakit, memulihkan kondisi mereka sehingga mereka juga boleh kembali pulih, bersemangat untuk melakukan aktivitas-aktivitas mereka dan juga sekolah mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan, kami yakin dan percaya ada begitu banyak pergumulan-pergumulan kami, Engkau akan mengerjakan dan memberikan jawaban-jawaban yang terbaik bagi setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Baik adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah sudah siap? Kita akan menyanyikan satu pujian, yaitu Ku Ingin Dengar Cerita. Masih dalam posisi berdoa, kita mau berdoa meminta Tuhan memberikan kita hikmat untuk mengerti firman Tuhan. Mari kita bernyanyi bersama. Tentang perbuatan Allah, biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Kita ulangi pujian ini dari awal. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Halo adik-adik, Shalom. Apa kabar semuanya? Kaunya berharap adik-adik semuanya
dalam keadaan yang sehat ya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh kembali lagi ada di dalam kelas sekolah minggu online di tahun yang baru, tahun 2023. Oh iya, Kak Onya lupa. Selamat tahun baru buat semua adik-adik ya. Kita bersyukur karena Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk bisa ada di tahun yang baru. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan bukan? Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena itu Kak Onya ajak semuanya duduk diam dengan tenang. Kita mau berdoa, meminta tuntunan Tuhan sebelum kita mendengar cerita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan kembali lagi mengumpulkan kami ada di dalam kelas sekolah minggu online. Dan sekarang Tuhan, adik-adik akan siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan kiranya menuntun cerita ini supaya adik-adik bisa mengerti maksud dari cerita ini dan dapat mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik, biasanya orang-orang di awal tahun mereka punya banyak harapan atau cita-cita atau orang-orang besar biasa sebut dengan resolusi di tahun yang baru. Nah, Kak Onya mau tanya, kira-kira di sini siapa yang punya harapan atau keinginan apa yang mau dapatkan di tahun yang baru? Angkat tangan. Ada yang sudah buat keinginan dan harapan di tahun baru? Wah, ternyata banyak ya yang punya harapan dan keinginan di tahun baru. Semua kita punya harapan dan keinginan di tahun baru. Misalnya ada adik-adik yang berharap di tahun yang baru bisa semangat ikut sekolah minggu. Di tahun baru bisa semangat belajar dan tidak boleh sekolah. Atau mau di tahun baru ini saya lebih rajin untuk membantu orang tua. Atau ada juga yang punya keinginan, saya mau di tahun yang baru 2023 saya pengen punya sepeda baru. Dan ada banyak keinginan-keinginan lainnya. Nah, keinginan atau harapan yang kita buat itu tidak ada salahnya atau tidak ada yang melarang. Semuanya itu bagus. Nah, tapi sebelum kita membuat harapan, maka Kak Onya mau bertanya, ada yang tahu tidak apa itu harapan? Angkat tangan coba. Wah, ternyata banyak yang tahu ya, tapi ada juga yang tidak tahu. Sini Kak Onya kasih tahu, apa itu harapan? Harapan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau ingin didapat. Jadi kita berharap supaya di tahun baru ini ada sesuatu yang mau kita capai atau kita dapat di tahun 2023. Nah, hari ini Kak Onya mau bercerita tentang harapan di tahun baru. Siapa mau dengar ceritanya? Angkat tangan. Wah, banyak ya yang mau dengar ceritanya. Kalau begitu, Kak Onya minta adik-adik duduk diam dengan tenang untuk bisa mendengar cerita hari ini. Adik-adik, pada suatu ketika ada 3 buah pohon yang tumbuh besar di satu lereng suatu bukit. Tumbuh di lereng suatu bukit. Dan 3 pohon ini mereka sementara bercerita tentang harapan dan keinginan mereka. Pohon yang pertama berkata, saya berharap suatu hari nanti saya akan menjadi suatu kotak harta yang berharga, yang di dalamnya akan diisi dengan perak, emas, dan barang-barang berharga lainnya. Pohon yang pertama ini berharap agar ia dapat diukir dengan sangat indah, kotak perhiasan itu diukir dengan sangat indah, dan semua orang bisa melihat keindahan dari kotak perhiasan itu. Itu harapan dari pohon yang pertama. Nah, pohon yang kedua juga punya harapan. Pohon kedua berharap bahwa suatu saat nanti dia akan dijadikan sebuah kapal yang besar sekali. Dan kapal itu bisa membawa raja dan ratu dan bisa membuat semua orang merasa nyaman berada di dalamnya ketika melakukan pelayaran. Itu harapan dari pohon yang kedua. Dan pohon yang ketiga juga tidak mau kalah. Dia juga mengungkapkan harapannya. Dia berharap bahwa dia akan menjadi pohon yang paling tinggi dan paling kuat di daerah itu. Sehingga orang-orang yang dari jauh melihat, mereka bisa melihat pohon yang ketiga ini berdiri dengan gagahnya. Jadi 3 pohon ini punya keinginan masing-masing. Dan karena itu mereka berdoa supaya keinginan mereka itu bisa tercapai.
dan bersyukur, apa yang mereka doakan itu akhirnya menjadi kenyataan. Apa yang mereka impikan itu akhirnya menjadi kenyataan. Suatu ketika datanglah penebang-penebang kayu ke hutan itu, dan mereka melihat ketiga buah pohon itu. Ketika salah seorang penebang kayu datang dan melihat pohon yang pertama, si penebang ini berkata bahwa pohon ini kuat sekali ya, saya kira saya dapat menjual kayunya pada tukang kayu. Ia pun akhirnya mulai menebang pohon yang pertama itu. Dan pohon yang pertama ini begitu bahagia karena ia merasa bahwa tukang kayu itu akan membuatnya menjadi kotak perhiasan yang sangat berharga seperti apa yang dia harapkan atau dia impikan. Kemudian datanglah penebang kayu yang berikutnya. Mereka melihat pohon yang kedua. Dan si penebang kayu ini berkata, wah, pohon yang kedua ini tampak kuat ya. Saya tentunya akan menjual pada seorang tukang pembuat kapal supaya bisa dijadikan kapal. Dan ketika pohon yang kedua itu mendengar apa yang dikatakan oleh si penebang kayu ini, dia begitu sangat bahagia karena impiannya menjadi kapal yang sangat kuat itu akan terwujud. Karena dia akan dibuatkan menjadi kapal. Setelah itu datanglah penebang kayu berikutnya. Mereka melihat pohon yang ketiga ini. Tapi si pohon yang ketiga ini mulai ketakutan dan ketar-ketir. Jangan-jangan kalau dia ditebang maka musnahlah semua impiannya. Karena dia bermimpi atau berharap supaya dia menjadi pohon yang tinggi dan besar di hutan itu. Tapi kemudian salah satu tukang kayu itu berkata bahwa saya tidak melihat hal-hal istimewa dari pohon yang ketiga ini. Saya akan mengambil pohonnya saja. Saya tebang dia tapi tidak dibuatkan apa-apa. Lalu kemudian pohon yang ketiga ini pun ditebang dan tidak dibuatkan apa-apa oleh si penambang kayu ini. Setelah semua pohon itu ditebang, kemudian pohon yang pertama itu tiba di tukang kayu. Tapi sayang, di tukang kayu dia tidak dijadikan sebagai kotak perhiasan yang indah, tapi dia hanya dijadikan sebagai tempat makan untuk hewan-hewan. Dia dibuat kotak untuk tempat makan hewan-hewan yang ditaruh jerami di atasnya. Tidak ada yang istimewa. Dan pohon yang pertama itu menjadi kecewa karena apa yang dia mohonkan, impikan tidak menjadi kenyataan. Lalu pohon yang kedua itu juga di tangan tukang kayu, kemudian dia dijadikan sebuah perahu nelayan yang sangat kecil. Dan pohon yang kedua itu menjadi sedih sekali karena dia berharap bahwa dia bisa dijadikan kapal yang sangat besar. Ternyata impiannya tidak sejalan. Dia dijadikan perahu yang sangat kecil. Dan pohon yang ketiga juga demikian. Pohon yang ketiga itu hanya dipotong kayunya dan dibiarkan begitu tanpa dijadikan apa-apa. Dan tahun berganti tahun lewat, pohon-pohon itu melupakan akan impiannya. Pada suatu hari, seorang laki-laki dan perempuan masuk ke dalam kandang dan meletakkan bayi di atas jerami dalam kotak makan yang dibuat dari pohon yang pertama. Laki-laki itu hendak membuat sebuah tempat tidur untuk seorang bayi yang ditaruh di dalam tempat makan tersebut menjadi palungan bagi bayi itu tidur. Dan akhirnya pohon yang pertama itu pun merasa dia sangat istimewa dan penting karena dia tahu bahwa ia pernah digunakan untuk menaruh sesuatu yang paling mulia dan berharga di sepanjang zaman. Kemudian pohon yang kedua juga demikian. Beberapa tahun kemudian, sekelompok orang menumpang kapal nelayan yang dibuat dari pohon yang kedua. Dan salah satu di antara mereka itu lelap dan tertidur. Dan ketika mereka sedang berada di tengah danau, maka mereka diterjang oleh angin yang dahsyat dan gelombang yang tinggi. Dan kemudian orang yang tertidur itu bangun dan meneduhkan angin. Dan lalu si pohon yang kedua merasa bahwa dia cukup kuat berada di tengah
badai dan gelombang untuk melindungi orang-orang yang ada di dalamnya. Dan pohon yang ketiga pun juga demikian. Akhirnya datanglah seorang yang mengambil pohon yang ketiga. Kayu itu dibawa sepanjang jalan oleh seorang, dan orang-orang mengolok-ngolok yang membawa kayu itu. Ketika sampai di tempat tujuan, orang itu pun dipaku di atas pohon itu, ditegakkan, dan ia mati di atas puncak bukit. Ketika minggu tiba, pohon itu menyadari bahwa ia cukup kuat berdiri di atas bukit di mana ia berada. Adik-adik, pohon-pohon ini mereka akhirnya memperoleh apa yang mereka inginkan, sekalipun dengan cara yang berbeda, yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Pohon yang pertama berharap dibuatkan kotak perhiasan yang indah, yang di dalamnya dibaringkan, ditaruh emas, perak, dan barang-barang berharga lainnya. Tapi pada kenyataannya, dia memang menjadi suatu tempat yang akhirnya dibaringkan seorang bayi yang ada di dalam palungan. Pohon yang kedua demikian, dia berharap dia bisa menjadi kapal yang besar untuk bisa melindungi orang-orang. Tapi ternyata oleh tukang kayu dia dibuat menjadi perahu yang kecil. Tapi sekalipun dia kecil, dia bisa melindungi orang-orang yang ada di dalamnya. Dan pohon yang ketiga berharap bahwa dia akan menjadi pohon yang tinggi dan paling kuat. Dan pada akhirnya dia memang menjadi tinggi, tapi menjadi salib bagi Yesus Kristus yang mati bagi kita. Jadi adik-adik, pohon-pohon ini mendapatkan apa yang mereka impikan dan inginkan. Hanya bukan dengan cara yang mereka bayangkan atau dengan cara yang mereka mau. Nah adik-adik, inti dari cerita ini adalah adik-adik semua bisa mempunyai harapan atau bisa mempunyai cita-cita yang besar. Harapan di tahun baru, punya cita-cita di tahun baru yang besar, silahkan, itu bisa saja. Tapi jika segala sesuatu berjalan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka tetap yakin bahwa Tuhan dia punya rencana yang indah bagi kita. Adik-adik boleh buat harapan, adik-adik boleh buat cita-cita di tahun baru, tapi taruhlah itu dalam tangan Tuhan, karena Tuhan akan merancang sesuatu yang indah bagi kita. Nah, sebelum Kak Onya mengakhiri cerita, mari kita sama-sama membaca dari Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Kalau ada yang bisa baca, mari sama-sama baca dengan Kak Onya. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Baik adik-adik, selamat tahun baru bagi kita semua. Kiranya tahun baru memberi harapan baru, memberikan kita semangat baru untuk menjalani hidup di tahun ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk cerita hari ini. Tuhan menolong kami semua anak-anak, adik-adik yang punya harapan di tahun baru. Biarlah harapan itu kami bawa pada tangan Tuhan dan jadi menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bye-bye. Nah adik-adik sudah bernyanyi memuji Tuhan, bersuka cita bersama-sama, sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, tapi sekarang kita akan mengakhiri sekolah minggu online kita. Tapi seperti biasa adik-adik tidak usah takut, tidak usah sedih. Karena minggu depan pasti kita akan jumpa kembali. Nah, mengakhiri sekolah minggu kita hari ini, Kak Nukar ajak mari kita semua bangkit berdiri. Bangkit berdiri dan kita akan memuji Tuhan, jalan serta Yesus. Biarlah di tahun 2023 dari awal tahun ini sampai kepada akhirnya kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang adalah sahabat kita, yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari,
Jalan serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan Yesus lamanya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Jalan serta Yesus dalam suka dan duka kita. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Serta Yesus lamanya. Nah, adik-adik, sebelum kita berpisah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang menaikkan syukur dan terima kasih kami karena penyertaan Tuhan dari awal sampai kepada akhir sekolah minggu ini. Kami berdoa kiranya lagu-lagu pujian yang sudah kami nyanyikan bersama-sama sebagai wujud syukur kami karena kasih dan kebaikan Tuhan bagi kami. Cerita firman Tuhan yang sudah kami dengar, Tuhan Yesus menolong dan memberkati kami supaya kami boleh melakukan pesan-pesan firman Tuhan yang sudah kami dapatkan hari ini. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, baik anak-anak kami, baik kami guru-guru yang ada, menyerahkan hidup kami sepanjang 1 minggu ini di dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah seluruh aktivitas yang akan kami lakukan di sepanjang minggu ini ada di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan berjalan bersama-sama kami sehingga apapun kendala, kesulitan yang akan kami temui, khususnya bagi adik-adik di dalam pendidikan mereka, ketika mereka mengalami kesulitan, ketika mereka mengalami tantangan, Tuhan menolong dan menyertai mereka keluar dari kesulitan dan masalah itu. Dan setiap orang tua, bahkan kami guru-guru yang ada juga, ketika kami berhadapan dengan tantangan dan kesulitan, Tuhan Yesus menolong kami tidak takut, kami tidak khawatir karena Tuhan senantiasa berjalan bersama-sama kami. Minggu depan dengan kasih dan sukacita Tuhan, Tuhan pertemukan kembali kami di dalam sekolah minggu online. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ini doa, sembahyang kami, ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dan kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Nah adik-adik, akhirnya kita mengakhiri sekolah minggu online kita hari ini dan sampai jumpa minggu depan. Shalom.